Di balik gemerlapnya industri K-pop dan indahnya romansa di drama-drama Korea, tahukah kalian ada sisi gelap Korea Selatan yang sengaja disembunyikan dari sorotan kamera dunia? Sekarang kita harus akuin dulu, Bray, citra positif Korea Selatan itu memang sangat dahsyat. Kalian perlu tahu, grup kayak BTS dan Blackpink yang kadang seliweran di sosmed kalian itu nggak cuma mecahin rekor di Billboard, Bray, tapi sampai diundang pidato di PBB. We can't deny that the climate crisis is getting worse. There isn't a single moment to lose. That is why SDG 13 for climate action is so important. My name is Kim Namjoon, also known as RM, the leader of the group BTS. It is an incredible honor to be invited to an occasion with such significance for today's young generation. Saking kuatnya narasi ini, cerita-cerita tentang sisi gelap Korea Selatan soal rasisme dianggap cuma kerjaan haters atau bahkan fitnah. Ini adalah sebuah fakta nyata. Sekarang kita mulai dari data yang paling dasar. Ada namanya World Value Survey. Di survei periode 2017 sampai 2010, ada satu pertanyaan simpel yang diajukan kepada beberapa orang Korea Selatan. Apakah mereka keberatan punya tetangga dari ras yang berbeda? Nah, di Korea Selatan sekitar 15,2% itu ngejawab iya, Bray. Tapi angka 15,2% itu tetap aja salah satu yang paling tinggi di antara negara-negara maju anggota OECD. Periode yang sama, responden yang nggak mau punya tetangga pekerja asing itu juga masih tinggi, yaitu datanya 22%. Secara statistik dan secara data nggak nyaman, Bray, punya tetangga pendatang. Tapi itu baru data umum. Sekarang gimana coba rasanya jadi orang asing di sana? Jadi ada survei dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea atau disingkat dengan NHRCK. Dari ratusan penduduk asing yang disurvei, hasilnya 68,4% diantaranya ngaku pernah mengalami diskriminasi rasial. Jadi, Bray, kalau kalian punya skill dewa nih ya, ngomong bahasa Korea, tapi kalau logat kalian medok, kalian bakal dipandang sebelah mata oleh pribumi Korea. Setelah itu, ada sebuah survei lain dari media Segi Ilbo di tahun 2020 juga. Hasilnya, 69,1% warga asing pernah menjadi korban diskriminasi dan bentuknya macem-macem. Salah satu bentuknya yaitu tatapan-tatapan sinis gitu, Bray. Setelah itu, ada data yang lebih membanggongkan lagi, yaitu penghinaan verbal. Dan ini terjadi di jalan ataupun di transportasi umum. Bahkan yang lebih parah, ada namanya diskriminasi upah. Kalau beban kalian sama kayak orang Korea, kalian bakal dibayar lebih rendah. Sampai PBB itu nggak tinggal diam. Jauh sebelum kasus-kasus viral sekarang di tahun 2014, itu ada pelapor khusus PBB untuk isu rasisme. Namanya adalah Mutuma Rutere. Dan dia mengkritik keras kalau Korea Selatan kekurangan atau miris payung hukum untuk melindungi non-warga negara. Dan mendesak pemerintah buat bikin undang-undang anti diskriminasi yang jelas, karena di sana hukumnya juga nggak jelas ada atau tidak. Fakta yang perlu kalian ketahui, PBB itu udah merhatiin Korea sejak negara itu gabung konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial tahun 1978. Di sisi lain, para akademisi, pengamat, setelah itu para sosial itu sepakat bahwa rasisme di Korea Selatan jadi makin kelihatan dan makin berani. Emang dulu enggak, Bray. Dulu tuh enggak terlalu parah kayak sekarang. Dulu itu mungkin cuma sebatas prasangka yang disimpan dalam hati gitu aja. Dan ini adalah sebuah paradoks yang aneh banget sebenarnya. Nah, di satu sisi ya, Korea itu ngejual budayanya ke seluruh dunia dan mengajak kita semua untuk menjadi bagian dari keluarga Hallyu. Tapi di saat yang sama nih, di dalam negaranya sendiri, mereka ngebangun sebuah tembok besar buat orang-orang dari dunia yang sama. Targetnya itu seringkali adalah kita, orang-orang dari Asia Tenggara, Asia Selatan, dan juga Afrika. Namanya adalah kejadian Indo-Sarang, sebuah gabungan dari kata Indonesia dan sarang, yang artinya cinta. Indo-Sarang adalah sebuah situs komunitas buat para pekerja Korea Selatan yang tinggal dan cari duit di Indonesia. Tempat mereka berbagi info pekerjaan, tips hidup, sampai curhat soal kerjaan. Kelihatannya itu benar-benar normal.
Tapi di balik layar ada sebuah sisi gelap yang busuk banget. Jadi pernah ada nih seseorang pengguna media sosial X. Dia ngebongkar screenshot dari forum internal mereka. Dan isinya komentar-komentar di sana itu bukan kritik-kritik soal macetnya Jakarta atau Ijazah Mulyono. Bukan. Para anggota forum itu notabene adalah numpang hidup kan ya. Mereka tuh cari makan dari tanah air kita, di negara kita. Tapi mereka terekam melecehkan orang Indonesia dengan sebutan-sebutan rasis yang gue jujur gak pantas kalau seandainya diucapin, Bray. Dan mereka secara spesifik menghina fisik orang Indonesia, terutama adalah warna kulit. Ada yang nulis kalimat kayak kulitnya hitam, paling jelek di Asia Tenggara. Setelah itu ada lagi yang lebih parah adalah Indonesia itu para tenaga kerja monyet. Dan pribumi itu harganya murah dan tidak beradab. Gak berhenti sampai di situ. Mereka juga menghina perempuan Indonesia dengan sebutan murahan. Dan komentar-komentar cabul lainnya sebenarnya. Bahkan saking parahnya ada yang bilang bahwa agama mayoritas di Indonesia itu Islam. Yang mana agama ini juga menjadi sebuah sasaran. Mereka menulis hal-hal kayak orang Islam itu kayak gimana ya, gak pantas lah kalau seandainya gua ucapin juga, Bray. Yang sebenarnya realitanya ini bukan lagi rasisme. Ini udah jadi salah satu sebuah penistaan. Mungkin kalian bertanya-tanya, terus gimana bang reaksi netizen plus 62 kita bang? Ya tentu aja meledak, Bray. Hasilnya tagar soal Indosarang itu langsung jadi trending topik dunia. Saking besarnya masalah ini, sampai Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul itu harus turun tangan nih, mengecam keras tindakan itu dan meminta otoritas Korea buat bertindak. Akhirnya admin situs Indosarang minta maaf, tapi sampai sini banyak banget yang bilang bahwa permintaan maaf itu sebenarnya nggak tulus karena alih-alih cuma buat ngeredam amarah para netizen. Ini adalah bukti digital yang nggak bisa dibantah, dan ini adalah validasi dari ribuan cerita menyakitkan yang selama ini cuma dirasain secara personal oleh banyak tenaga kerja Indonesia, mahasiswa, ataupun turis dan wisatawan di Indonesia yang ada di sana. Dan untuk pertama kalinya publik Indonesia akhirnya bisa ngelihat dengan mata kepala mereka sendiri. Beginilah cara mereka memandang kita di belakang punggung kita. Dan fenomena ini itu juga nunjukin sebuah hipokrisis yang luar biasa. Banyak dari orang Korea ini kerja di perusahaan-perusahaan yang produknya entah mobil, elektronik, ataupun mie instan. Produk-produk itu laku keras banget di pasar Indonesia. Mereka dapat uang miliaran dari daya beli masyarakat Indonesia yang dalam tanda kutip mereka hina-hina sebagai monyet pribumi. Mereka mau duit kita, tapi mereka nggak mau menghargai kita. Kalau di forum semi publik aja mereka berani nulis sekeji itu, apa coba yang mereka katakan dan pikirkan di ruang-ruang privat lainnya? Ini adalah sebuah ideologi berbahaya yang hidup, berkembang biak, dan sayangnya dirawat di lingkungan tertentu, bahkan di tempat yang paling nggak kita duga. Dan ini bukan satu-satunya insiden, masih ada kasus namanya drama Racket Boys. Drama Korea Racket Boys menjadi sorotan netizen nih akibat salah satu dialognya yang dinilai melecehkan Indonesia. Atau insiden konser Day6 di Malaysia. Keributan antar warganet lintas negara pecah di media sosial. Warganet Asia Tenggara dan juga Korea Selatan terlibat perang komentar yang berawal dari insiden di sebuah konser dan juga berujung pada saling sindir hingga yang memicu perang rasis antara K-Nets dan juga Asia Tenggara. Polanya itu selalu sama, superioritas dan perendahan. Kalau kasus Indosarang itu cuma sebuah gejala, ada penyakit yang lebih utama, yang hasilnya jauh lebih parah dari yang kalian bayangkan. Namanya adalah rasisme struktural. Ini adalah sebuah kondisi di mana diskriminasi itu bukan lagi sekedar ulah orang per orang, satu persatu enggak, tapi udah meresap dan menjadi bagian dari sistem, kebijakan, norma sosial di sebuah kelompok di seluruh tatanan masyarakat di Korea Selatan. Di Korea Selatan, manifestasi paling nyata dari penyakit ini adalah tidak adanya undang-undang anti diskriminasi nasional yang komprehensif atau yang nyata. Itu nggak ada, Bray. Kalau seandainya ada sebuah skenario, kalian lagi liburan nih ke Seoul, pengen masuk ke klub ataupun tempat-tempat hiburan di Gangnam ataupun Hongdae. Pas di depan pintu, penjaganya menghadang kalian. Sorry, no foreigner allowed. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, mungkin mereka bilang, kalau bukan Korea nggak boleh masuk. Atau lebih spesifik lagi, no Indian, no Pakistanis, no Indonesianis. Seperti yang terjadi juga pada warga India bernama Raj di beberapa tempat hiburan di Busan di awal tahun 2024 kemarin. Yang kalau seandainya kalian ngikutin, kalian juga pasti tahu lah
kasus ini sebegitu runyamnya. Kalau seandainya kalian di posisi itu, gimana coba yang kalian bayangkan? Kalian merasa marah, merasa terhina. Setelah itu kalian pengen nuntut. Nah ini nih, ini masalah besarnya. Pertanyaan besarnya, nuntut atas dasar hukum apa coba? Orang hukumnya juga nggak ada. Disinilah letak akar masalahnya. Selama bertahun-tahun aktivis HAM di Korea itu udah berjuang mati-matian buat ngesahin RUU anti diskriminasi. RUU ini itu udah diajukan berkali-kali mulai tahun 2007, 2010, 2012, tapi selalu mentok di parlemen, nggak pernah lolos. Siapa yang ngehadang? Biasanya kelompok-kelompok konservatif yang mereka itu benar-benar kuat banget, yang mereka itu khawatir sebenarnya bahwa undang-undang itu bakal melegalkan hak-hak LGBTQ+. Nah, akibat perdebatan politik ini, perlindungan terhadap korban rasisme jadi ikut tersandra karena nggak ada payung hukum nasional yang kuat, nggak ada yang melindungi mereka. Terus dampaknya apa? Bisa aja nih kalian itu ditolak masuk mall karena kalian orang Indonesia. Dan apa yang terjadi coba? Ya udah, paling kalian cuma ngomel-ngomel di medsos. Kenapa? Karena nggak ada mekanisme hukum yang bisa menghukum pemilik mall itu. Kekosongan hukum inilah yang menciptakan lingkungan yang sangat toksik, terutama buat para pahlawan devisa kita. Orang-orang yang ada di sana yang berprofesi menjadi pekerja migran dan juga jutaan orang dari Indonesia, Vietnam, Filipina, dan negara lain yang datang ke Korea di bawah sebuah sistem yang namanya Employment Permit System. Mereka itu sebenarnya datang dengan mimpi buat merubah nasib, tapi seringkali malah direkrut buat pekerjaan 3D atau 3D. Apa tuh 3D? Dirty, dangerous, difficult. Kotor, berbahaya, sulit. Nah, laporan dari berbagai organisasi HAM kayak Environmental Justice Foundation atau EGF dan National Visitor Center Indonesia atau NVC banyak mendapatkan laporan gambaran eksploitasi yang bikin miris banget. Bentuknya apa? Banyak banget yang dibayar di bawah upah minimum, jam kerja yang nggak manusiawi, gaji ditahan, dan kondisi keselamatan kerja yang diabaikan secara total. Dan ini menciptakan relasi kuasa yang sangat timpang tindih. Contoh dalam bentuk apa? Misal, kalau kalian ngeluh nih soal kondisi kerja, kalian akan beresiko dipecat atau langsung dideportasi. Jadi pilihannya cuma dua, diam atau menanggung sebuah penderitaan, atau bersuara dan dipulangkan tanpa hasil. Realita inilah yang membuat banyak pekerja migran kita memilih menjadi ilegal, karena mereka nggak tahan sama sistem eksploitatif di lapangan. Jadi, dari penolakan di depan pintu mall, eksploitasi di pabrik, dan juga di kapal ikan, rasisme struktural di Korea Selatan adalah sebuah jaring laba-laba yang sangat rumit. Ini adalah sebuah sistem di mana hukum nasional sengaja dibuat berlubang, dan parahnya korbannya seringkali adalah orang-orang yang paling rentan, dibiarkan berjuang sendirian tanpa perlindungan yang pasti. Kalau tadi kita ngomongin rasisme berdasarkan negara asal, sekarang kita masuk ke level diskriminasi yang lebih personal dan lebih terlihat, yaitu penampilan. Di Korea Selatan ada pepatah yang tak tertulis yang sebenarnya kejem banget. Penampilanmu adalah impresi pertamamu. Inilah inti dari budaya namanya Lookism, atau dalam bahasa Korea disebut Wemongji Sangju, yang artinya diskriminasi berdasarkan penampilan fisik. Kalau rasisme biasa menargetkan asal-usul atau ras kalian, sedangkan Lookism ini menghakimi setiap inci dari diri kalian, bentuk wajah kalian, tinggi badan kalian, berat badan kalian, dan yang paling krusial dalam konteks ini adalah warna kulit kalian. Dan perlu kalian tahu, Lookism di Korea itu bukan sekedar soal selera atau preferensi estetika. Ya misal, ya gue sukanya orang kulit hitam, gue sukanya orang kulit kuning, gue sukanya orang kulit merah gitu kalau ada ya. Enggak bray, enggak sesederhana itu. Ini sebenarnya sebuah hierarki sosial yang brutal bray. Jadi di sana penampilan kalian itu bisa nentuin kesempatan kalian dapat kerja, dapat temen, dapat pacar, bahkan sampai gimana kalian diperlakukan sama pelayan restoran. Kalau seandainya kulitnya hitam, mungkin beberapa mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Fenomena ini pernah digambarkan dengan sangat-sangat akurat di webtoon. Iya, kalian gak salah dengar, sebuah aplikasi bacaan yang ada di handphone kalian. Jadi di webtoon itu ada sebuah bacaan super populer yang berjudul Lookism, karya Park Tae-jun.
Webtoon ini ceritanya tentang seorang siswa SMA yang gendut, jelek, yang tiap hari jadi bulan-bulanan dan korban perundungan. Parahnya, dia itu nggak cuma perundungan secara verbal, bahkan sampai brutal. Nah, suatu hari dia secara ajaib dapat tubuh kedua, yang dia jadi super tampan, tinggi, atletis. Seketika itu dunia berubah. Orang-orang yang tadinya menghina dia sekarang memuja-muja dia. Webtoon ini akhirnya meledak, bukan karena cerita fantasinya, tapi justru karena ceritanya adalah cerminan kenyataan pahit yang dialami jutaan orang di Korea. Standar kecantikan di Korea itu benar-benar super spesifik dan nggak bisa ditawar, bray. Kulit harus seputih porselen dan mulus tanpa pori. Wajah itu harus kecil dan rahangnya harus berbentuk V. Mungkin kalau muka gua kayak gini nggak diterima kali ya. Dan mata itu harus besar, punya kelopak ganda, double eyelid. Hidung harus mancung, kecil, serta tubuh juga harus tinggi. Standar seperti itu begitu dipuja-puja dan akan didewa-dewakan kalau misalnya di Korea. Sampai operasi plastik itu nggak dianggap tabu lagi kalau di sana, tapi dianggap sebagai investasi buat masa depan. Makanya nggak heran Korea Selatan punya salah satu tingkat operasi plastik per kapita tertinggi di dunia. Orang tua bahkan ngasih hadiah operasi kelopak mata buat anak mereka yang baru lulus SMA. Gila, bray. Ini benar-benar gila banget. Terus pertanyaannya, apa hubungannya Lookism sama rasisme? Nah, disinilah benang merahnya tersambung. Jawabannya ada pada standar nomor 1, kulit putih. Di dalam masyarakat di mana putih itu disamakan dengan cantik, bersih diartikan dengan sukses, maka kulit yang gelap secara otomatis ditempatkan di kategori sebaliknya, jelek, kotor, miskin, rendah, nggak beradab. Dan ini menciptakan masalah instan buat kita semua. Orang Indonesia dan imigran turis lain dari Asia Tenggara seperti Asia Selatan, Afrika yang kulitnya dominan sawo matang, bahkan lebih gelap, yang budaya kita mungkin dianggap eksotis atau sehat, Korea Selatan seringkali jadi bahan cemoohan. Dampaknya itu benar-benar sangat destruktif atau merusak. Jadi ada sebuah survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Korea. Mereka menemukan bahwa salah satu alasan utama diskriminasi rasial adalah karena ras atau warna kulit. Bagi perempuan muslimah Indonesia yang berhijab, tantangannya jadi berlipat-lipat. Mereka nggak cuma menghadapi diskriminasi karena warna kulit mereka, tapi juga karena simbol agama yang mereka kenakan. Lagi jalan di Itaewon terus ada orang ngeliat sinis banget kayak mau nonjok, anjir, serem banget sumpah. Banyak banget nih laporan dan cerita personal tentang pengalaman pahit mereka. Mulai dari tatapan sinis, bisik-bisik di kereta, bahkan sampai pelecehan verbal. Nah, tirani Lookism ini adalah bentuk diskriminasi yang paling personal karena dia menyerang identitas dan harga diri secara langsung. Dia mengirimkan pesan yang kejam tanpa ampun. Kamu tidak diterima di sini bukan karena kelakuanmu, bukan karena skillmu, tapi murni karena penampilanmu. Aduh. Baru kali ini ada orang nggak diterima kerja karena penampilannya jelek, meskipun otaknya encer, meskipun kelakuannya bagus. Emang kebangetan sih warga-warga yang ada di sana. Ketika sebuah standar itu didampingkan dengan warna putih, maka secara otomatis jutaan orang seperti kita itu langsung tersingkir. Bahkan sebelum kita sempat membuka mulut, udah pecat, udah pecat, kayak gitu, bray. Sekarang pertanyaannya, kok bisa separah ini? Kenapa rasisme dan Lookism bisa begitu mengakar kuat di negara yang kelihatannya super modern ini? Untuk benar-benar paham, kita harus mundur sedikit nih dan gali lebih dalam soal sejarah dan identitas nasional Korea Selatan. Jawabannya ada di satu kata kunci yang kuat banget, yaitu Minjok. Minjok ini adalah sebuah ideologi, sebuah gagasan bahwa seluruh orang Korea adalah satu keluarga besar yang diikat oleh satu garis keturunan darah yang murni dan tidak pernah tercampur. Dan ini adalah inti dari etnonasionalisme yang sangat menekankan kemurnian dan homogenitas rasial. Mereka percaya bahwa mereka adalah Danil Minjok, bangsa tunggal. Kalian bisa bayangin, sebuah negara dengan populasi lebih dari 50 juta orang percaya bahwa mereka semua berasal dari satu nenek moyang. Dan nenek moyang mereka semuanya sama, darahnya nggak boleh tercemar. Dalam sejarahnya, konsep Minjok ini punya peran positif. Selama masa penjajahan Jepang yang brutal nih ya, tahun 1910 sampai 1945, ideologi ini yang jadi bensin buat semangat perlawanan. Jadi orang Korea pada saat itu bilang, kita beda dari mereka, kita bangsa yang satu, kita harus merdeka. Kira-kira begitulah keadaannya.
Nah, konsep ini jadi alat nomor satu yang ampuh. Tapi di era globalisasi sekarang, apa yang dulunya jadi sumber kekuatan justru berbalik jadi sumber masalah. Kenapa? Karena ideologi tentang kemurnian ras ini secara otomatis menciptakan mentalitas kita versus mereka. Nah, kita adalah berdarah Korea murni yang tadi, dan mereka adalah semua orang di luar itu. Jadi, siapapun yang nggak punya darah Korea murni secara definitif akan selamanya dianggap sebagai orang luar, atau namanya Wegukin. Gak peduli kalian udah tinggal 20 tahun di sana, makan di sana, hidup di sana, berak di sana, gak peduli. Lancar bahasa Korea pun di sana juga gak peduli. Bahkan kalau seandainya lancar bahasa Koreanya ngalahin orang Korea sendiri, gak peduli. Dan bayar pajak yang lebih gede juga gak peduli. Kalian tetap orang luar. Mentalitas seperti inilah yang menjadi bibit xenofobia atau ketakutan dan ketidaksukaan terhadap orang asing. Warisan Minjok ini kelihatan banget dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak dari pernikahan campuran yang sering kali disebut Hunyeul sering banget menghadapi perundungan, dan mereka juga mendapatkan krisis identitas. Mereka dianggap gak murni. Salah satu contohnya adalah John Some. Jadi ada seorang idol K-pop yang terkenal yang ayahnya itu sebenarnya orang Kanada Belanda. Dia pernah cerita waktu kecil sering dibully, bahkan pengen operasi plastik biar mukanya lebih Korea. Kalau seorang idol blasteran yang cantik dan sukses aja ngalamin kayak gini, gimana dengan anak-anak biasa ataupun kita, Bray? Parahnya, media di Korea, sadar atau enggak, juga seringkali ikut melanggengkan stereotip rasis seperti ini. Salah satu contoh paling parah dan sering dikutip adalah iklan rokok lawas yang mereknya This Africa. Nah, iklan ini dengan santainya nampilin si Panse yang didandanin kayak manusia, berperan sebagai wartawan dan pembawa berita TV. Ini adalah sebuah gambaran yang jelas-jelas merendahkan dan menyamakan bahwa orang Afrika itu sama dengan monkey atau monyet. Meskipun iklan ini tuh akhirnya ditarik dan diprotes keras, fakta bahwa ide sekonyol ini dan serasis itu bisa lolos dari ruang meeting, disetujui, diproduksi, dan tayang, itu nunjukin betapa normalnya coba stereotip semacam itu di kepala mereka pada zamannya. Tapi penting buat dicatat, Bray, Korea Selatan itu nggak statis. Ideologi Minjo ini itu mulai dapat tantangan. Pemerintah sadar bahwa angka kelahiran mereka itu anjlok dan mereka butuh imigran. Makanya sekarang mulai ada kebijakan-kebijakan buat ngedukung keluarga multikultural, dan konsep kemurnian darah secara resmi udah dihapus dari kurikulum sekolah atas desakan PBB. Ya kali coba ya di tahun kayak gini atau di zaman kayak gini mereka pengen hidup sendiri. Ya kalau seandainya bisa ya nggak apa-apa, kalau seandainya nggak mampu itu yang bikin masalah. Setelah itu militer juga udah ngebolehin pria blasteran buat ikut wajib militer sejak tahun 2011. Meskipun kayak gitu, luka sejarah dan ideologi yang udah mengakar ratusan tahun itu nggak bisa hilang dalam semalam. Kombinasi dari ideologi Minjok, sejarah yang relatif terisolasi dan sering diserang bangsa lain, serta tuntutan asimilasi yang nggak realistis bahwa orang lain harus menjadi Korea sepenuhnya, itu menciptakan sebuah lingkungan yang sangat sulit bagi para pendatang untuk bisa merasa benar-benar diterima. Rasisme yang kita lihat sekarang pada dasarnya adalah produk sampingan yang gelap dari sejarah dan cara sebuah bangsa mendefinisikan siapa diri mereka. Jadi Bray, setelah kita ngubek-ngubek data yang bikin nyesek, ngebongkar kasus viral macam Indosara, ngelihat gimana hukum di sana belum berpihak pada korban, ngerasain kejamnya standar kecantikan sampai gali akar sejarahnya, kita balik lagi nih ke pertanyaan awal. Apakah Korea Selatan itu negara paling rasis di dunia? Jujur, gua ngasih peringkat pertama itu mungkin terlalu menyederhanakan sebuah permasalahan ya. Setiap negara punya setan rasismenya sendiri-sendiri. Ya nggak dipungkiri di Indonesia mungkin sedikit juga ada. Tapi satu hal yang nggak bisa dibantah, Korea Selatan punya masalah diskriminasi rasial yang serius, sistemik, dan sangat kontras dengan citra globalnya yang modern dan ramah. Masalahnya nyata dan korbannya banyak. Terus solusinya apa, Bray? Apa kita harus bakar semua album K-pop dan berhenti nonton K-drama? Ya enggak.
nggak separah itu juga. Video ini bukan ajakan untuk membenci atau memboikot atau secara membabi buta, nggak. Gua nggak pernah ngajak kalian melakukan hal-hal kayak gitu. Kita bisa dan mungkin seharusnya tetap mengapresiasi karya-karya hebat, musik yang enak didengar, dan film yang bagus dari sana. Namun apresiasi itu jangan sampai bikin kita buta. Jangan sampai rasa suka kita sama budayanya bikin kita jadi pembela buta terhadap ketidakadilan yang terjadi di dalamnya. Menjadi penggemar yang cerdas dan kritis itu berarti kita peduli sama semua aspeknya, termasuk pada lukanya, boroknya, yang mana berharap ada perbaikan secara nyata. Tujuan utama dari video ini adalah buat nyebarin kesadaran buat kita semua sebagai penikmat budaya Korea, agar lebih kritis dan gak menelan mentah-mentah semua citra sempurna yang mereka sajikan. Kesadaran buat teman-teman kita yang mungkin punya mimpi kerja di sana, sekolah di sana, biar lebih siap mental menghadapi realitas yang mungkin gak seindah di drama Korea. Dan yang paling penting, kesadaran bahwa suara kita sebagai komunitas global itu punya kekuatan, tekanan dari luar, dari para fans internasional. Dan perlu kalian ketahui, itu bisa loh mendorong perubahan dari dalam. Perubahan menuju Korea Selatan yang gak cuma maju secara ekonomi, budaya, tapi juga maju secara kemanusiaan. Gimana menurut kalian? Apa kalian punya pengalaman pribadi nih? Atau pendapat lain soal isu ini? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih udah nonton video ini mulai dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.